Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 7 Mei 2024. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbuat baik kepada orang lain supaya kita mendapatkan balasan yang baik dari mereka. Itu adalah standar duniawi. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu juga masih standar dunia. Kita membuat yang baik dengan mengharapkan supaya yang baik datang kepada kita, ini pun masih termasuk dalam standar dunia. Ada dalam suatu lirik nyanyian lagu Batak yang mengatakan, molo sinuan hasang dona tubuh, molo sinuan gadong dona tubuh, molo sinuan nadenggan do tubuh, manangro molo sinuan narwa ador. Artinya berbuat baik, melakukan kebaikan, mengharapkan yang baik juga datang. Sampai di level itu masih biasa-biasa saja. Tapi sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kita diminta go to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi atau lebih selanjutnya, yaitu mampu berbuat baik, termasuk bagi mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Secara hitung-hitungan, apalagi kita sudah memiliki pengetahuan, tidak beda atau tanpa terkecuali, jika diperhadapkan dengan standar itu, maka kita akan berkata, oh itu kebodohan. Sudah tahu dia berbuat jahat, masa kita baikin? Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Itu adalah perintah Yesus kepada kita. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, meminjamkan sesuatu kepada musuh dengan tidak mengharapkan balasan. Karena apa? Alasannya yang tadi, kita adalah anak-anak Allah. Emangnya sebagai anak-anak Allah harus begitu? Ya, karena Bapa kita baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapa kita baik dan mengasihi orang-orang jahat juga. Bahkan Dia datang ke bumi ini adalah untuk mencari kita orang-orang yang jahat supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah teladan yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kita ingat ini ketika Yesus berada di salib, Dia mampu mendoakan para prajurit-prajurit yang melakukan yang jahat baginya demi keselamatan mereka. Marilah membiasakan diri untuk mampu senantiasa berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang berbuat jahat, dan pada saat itu kita menerima upah bukan dari mereka, tapi menerima upah dari Tuhan Allah kita. Upah kita besar. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sesama ciptaan Tuhan, marilah saling mengasihi
dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang, termasuk mereka yang menjadi musuh atau yang berbuat tidak baik kepada kita atau yang tidak tahu berterima kasih kepada kita. Berbuat baik, mengasihi musuh, itu adalah ciri khas anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman ini bisa sangat sulit untuk kami mengerti dan terlebih kami lakukan. Tapi kami tahu, jikalau Engkau yang memampukan kami, jikalau Roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami, yang menuntun dan memimpin kehidupan kami bisa melakukan itu. Kami mengasihi musuh kami mampu berbuat baik bagi semua orang, tanpa mengharapkan kebaikan dari mereka juga. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.